Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini akan saya sampaikan, yaitu yang pertama nanti pengertian mesin fresh, kemudian fungsinya, dan yang terakhir jenis-jenis mesin fresh nanti. Nah, sebelum saya jelaskan, saya tampilkan video. Silakan diamati. Kira-kira ada gambaran bagaimana tentang cara kerja mesin fresh itu sendiri. Apa yang dapat dilakukan oleh mesin fresh? Bisa dilihat di sini ada pisau. Di sini bisa dikatakan pisau atau alat potong yang berputar. Ini ada menggores benda kerja ya, atau menyayat benda kerja. Pisaunya berputar menyentuh benda kerja, menghasilkan sayatan. Terpotong. Ini juga sama. Di sini pisaunya berputar, kemudian menyentuh benda kerja dan menyayatnya atau memotongnya. Pisau ini bisa dikatakan alat potong juga, ada yang bentuknya cutter atau end mill dan lain sebagainya. Nanti ada banyak jenisnya untuk alat potong mesin fresh. Ini juga sama, ini termasuk pisau mesin fresh juga. Di sini ada gerakan mejanya. Yang bergerak di sini adalah mejanya. Lihat bisa dilihat. Alat potongnya berputar kencang, cepat sekali, dan benda kerjanya juga harus seimbang untuk menghasilkan sayatan yang baik. Ini sama. Ini alat potongnya atau bisa dikatakan pisau atau cutter berputar menyayat pada benda kerja sampai membentuk benda yang diinginkan. Ini adalah material benda kerjanya. Lihat ini secara simulasinya, ada meja. Ini adalah meja mesin fresh. Bisa bergerak kanan kiri, maju mundur ataupun atas bawah. Ini ada lebangnya. Dari gambaran video tadi bisa kita simpulkan ya, ada pisau yang berputar. Saya tampilkan pada bagian. Oke, ada pisau yang berputar. Mesin fresh atau ada yang menyebut milling ini mempunyai pengertian, yaitu pengefreshan adalah suatu proses pelepasan logam dengan penyayatan benda kerja oleh pisau yang berputar. Nah, ada kata yang saya tebalkan di sini, penyayatan benda kerja oleh pisau yang berputar. Untuk mesin fresh berarti yang berputar adalah pisaunya. Berbeda dengan mesin bubut, untuk mesin bubut yang berputar adalah benda kerjanya. Putaran ini tergantung dari, bisa diatur ya, kecepatannya mau berapa, seperti mesin bubut layaknya. Nah, kemudian mesin fresh itu bisa digunakan untuk apa fungsinya? Fungsinya mesin fresh itu untuk apa? Yang pertama bisa pada bidang-bidang tertentu. Bidang rata. Kalau bidang rata itu tadi permukaan yang paling atas biasanya tidak rata, kemudian diratakan permukaan atasnya, rata datar ya.
kemudian bidang rata miring menyudut. Nah, ini juga bisa untuk posisi bidang miring yang menyudut. Ini yang diiringkan bisa benda kerjanya ataupun pisaunya atau alat potongnya. Kemudian bidang siku. Bidang siku otomatis kalau yang atas sudah rata, tinggal sisi kanan ataupun kirinya yang di fresh. Jadi nanti bisa siku. Kemudian sejajar, bisa sejajar kanan kiri ataupun atas bawah jika benda kerjanya dibalik. Nah, kemudian alur lurus atau melingkar. Ini bisa menyayat pada di permukaan lurus ataupun bentuk melingkarnya. Nah, untuk melingkar itu menggunakan alat bantu. Alat bantunya adalah rotary table. Rotary table. Rotary itu berputar, table itu meja. Berarti meja yang bisa diputar. Kemudian segi banyak beraturan atau tidak beraturan. Untuk segi banyak beraturan itu biasanya juga menggunakan alat bantu. Ya, alat bantu yang digunakan namanya dividing head atau kepala pembagi. Selain itu, mesin fresh juga dapat digunakan untuk apa saja. Yang pertama ada roda gigi lurus, roda gigi helix, roda gigi payung, roda gigi cacing, dan ulir. Roda gigi lurus ini seperti gambar yang saya tandai. Ini roda gigi lurus dan pasangannya. Kemudian ada roda gigi lurus yang berbentuk batang. Ini yang bagian bawah biasanya sebagai tracknya atau jalurnya. Ini adalah batang kotak yang mempunyai alur gerigi. Nah, ini disebut roda gigi rek. Kemudian roda gigi helix ini adalah roda gigi yang hampir sama dengan roda gigi lurus, bentuknya bulat, akan tetapi sisi giginya atau geriginya itu miring. Nah, disebut roda gigi helix. Dan ini pasangannya juga biasanya berlawanan sisinya. Kemudian ada roda gigi payung. Roda gigi payung bentuknya seperti payung. Ini digunakan untuk kunci cak. Nah, kunci cak pada mesin bor itu penguncinya roda gigi payung. Yang keempat ada roda gigi cacing. Ini bentuknya hampir sama seperti roda gigi helix miring. Akan tetapi tengahnya berbentuk cekung. Nah, ini roda gigi cacing. Kemudian atasnya atau pasangannya di situ adalah ulir cacing. Ulir cacing juga sama seperti mur ya, seperti mur itu yang dia mengulir, akan tetapi dia mempunyai kemiringan tersendiri. Ini selain bidang-bidang tadi bisa digunakan untuk membuat roda gigi. Ya. Kemudian menurut jenisnya, jadi kita sudah belajar yang pertama pengertiannya yaitu pisau yang berputar. Penyayatan benda kerja oleh pisau yang berputar. Kemudian untuk fungsinya itu bisa digunakan untuk bidang-bidang ini sebanyak 6. Ditambah dengan untuk membuat roda gigi. Ini khusus ya. Kemudian menurut jenisnya. Jenisnya itu secara garis besar. Nah, ini bisa dilihat dan diamati. Secara sumbunya itu sebenarnya dibagi menjadi 3. Tapi dari ketiga ini bisa divariasi lagi. Secara sumbu ya. Yang pertama adalah mesin fresh horizontal. Di gambar kalian yang diinstal di HP kalian itu masih terbalik. Ini adalah mesin fresh horizontal. Bisa dilihat yang horizontal itu bentuknya ada overheadnya atau kepala atas. Kemudian vertikal. Ya, ini spindle-nya tegak. Ini pisaunya tegak. Kemudian yang terakhir ada universal. Universal ini gabungan dari keduanya. Mesin ini bisa disetting menjadi mesin fresh horizontal ataupun menjadi mesin fresh vertikal. Saya perlihatkan video
contoh ini adalah video mesin fresh vertikal. up and Lihat. down and hold for changing into oil feed both ends of the X ignore it'll make when we can get it to this lever will engage sure the Dia ini tegak lurus, pisaunya ya, tegak vertikal. Nah, itu disebut mesin fresh vertikal. Nanti pisau atau alat potongnya dipasang di sebelah sini. Kemudian untuk mesin fresh horizontal, nah, bisa dilihat di sini gambarnya atau bisa penampakannya itu mesin fresh horizontal. Dia tidur ya. Ini proses membuat roda gigi rek atau roda gigi batang. Nah, ini batang persegi yang kemudian diberi alur gerigi. Ini namanya pisau modul. Nanti kita akan pelajari juga di pertemuan yang akan datang. Ini untuk mesin fresh horizontal lebih sering digunakan untuk membuat roda gigi. Kebanyakan seperti itu. Itu menggunakan alat bantu kepala pembagi. Nah, secara garis besarnya ini 3 ya. Mesin fresh horizontal, kemudian mesin fresh vertikal, dan yang bisa digabungkan keduanya adalah mesin fresh universal. Untuk mesin fresh universal ini bisa diubah. Kalau mau menjadi horizontal, disetting sedemikian rupa. Ya, ada arbornya yang berbentuk mendatar. Kemudian untuk mesin fresh vertikal nanti arbornya dipasang tegak di belakang, seperti mesin bor. Itu cara kerjanya. Nah, akan tetapi seiring fungsi yang lainnya, jenisnya itu dibedakan menjadi macam-macam. Ada nanti mesin fresh ram, mesin fresh plano, mesin fresh drum. 3 ini, tambahan ini sebenarnya menggunakan prinsip vertikal, horizontal, dan universal. Maupun vertikal ataupun horizontal ya. Nanti kita lihat perbedaannya di mana. Ini adalah gambar mesin fresh vertikal seperti mesin bor. Kemudian mesin fresh horizontal, dia mendatar ya, pisaunya dipasang mendatar. Sedangkan ini adalah gambar mesin fresh universal yang bisa disetting jika mau menjadi ini posisi horizontal, kemudian yang gambar ini posisi vertikal. Gimana cara men-settingnya? Biasanya untuk alur atas ini, headnya, overhead ini arbornya dilepas, arbor ini batang penyangga ini dilepas kemudian ditarik ke belakang. Ini posisinya tidak diputar ya, tapi diangkat kemudian ditaruh di depan. Nah, baru menjadi mesin fresh vertikal. Kemudian pada dasarnya secara sumbu ya, mau horizontal ataupun vertikal ataupun universal. Seiring berjalannya ada beberapa yang lain. Ini prinsipnya hampir sama tapi mempunyai kelebihan tersendiri. Nah, ini adalah mesin fresh ram. Nah, bisa dilihat dari gambarnya. Untuk mesin fresh ram ini atau lehernya, leher kolom di sini bisa diputar 360 derajat. Lehernya dia bisa diputar sampai 360 derajat. Nah, selain itu di sini ada bagian depan. Ini juga bisa diputar lagi, mau dinaikkan miring ke atas ataupun ke bawah. Di sini juga sama, bisa diiringkan memutar 360 derajat. Ini untuk mesin fresh ram. Jadi lebih condong hampir sama seperti mesin fresh vertikal.
akan tetapi bisa diputar sumbunya, dimiringkan dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi, ini adalah mesin fresh plano. Ini besar ya. Mesin fresh plano biasanya meja bagian untuk tempat kerjanya itu panjang dan besar. Nah, ini pada dasarnya adalah berbentuk vertikal, masih vertikal juga. Akan tetapi dia mempunyai dua sisi pisau kanan dan sebelah kiri. Ini terkadang yang digunakan juga ada yang menggunakan hanya satu saja. Satu berbentuk vertikal. Nah, dia mempunyai kolom tambahan, yaitu yang bagian horizontal. Akan tetapi prinsip kerjanya menggunakan mesin fresh vertikal, karena putaran pisaunya berbentuk vertikal tegak. Selanjutnya, ada mesin fresh drum. Nah, drum ini yang berbentuk vertikal juga, akan tetapi di sini mempunyai kelebihan, dia mempunyai meja yang bisa diputar. Sebenarnya untuk mesin ini, walaupun kita tidak punya ini bisa mempunyai alat bantu yang disebut rotary table atau meja yang berputar. Jadi mesin fresh vertikal biasa bisa dibuat menjadi seperti ini dengan cara menambahkan alat bantunya rotary table. Kurang lebihnya itu yang kita pelajari. Nah, jadi kita sudah belajar yang pertama tentang pengertian mesin fresh, itu penyayatan benda kerja oleh pisau yang berputar. Di sini yang berputar adalah pisaunya. Pisau alat potong, ada yang menyebutnya cutter, ada yang menyebutnya end mill dan lain sebagainya. Nanti ada macam-macam alat potong juga. Kemudian fungsinya mau bidang rata, miring, siku, sejajar, lurus ataupun melingkar dan tidak beraturan. Selain itu juga bisa membuat macam-macam roda gigi. Ada roda gigi lurus, helix, payung, cacing dan ulir cacing. Untuk jenisnya secara garis besar itu ada 3. Fresh vertikal, fresh horizontal, dan fresh universal. Nah, itu secara menurut sumbunya. Kemudian nanti jika ada gambar yang bentuknya ram, itu yang kepalanya bisa diputar 360 derajat. Mau kepala ataupun lehernya bisa berputar 360 derajat. Dan untuk plano itu tegak tapi dia mempunyai kolom horizontal. Nah, ada yang punya 2 mata pisau ataupun 1. Dan yang terakhir ada mesin fresh drum yang mana mempunyai meja yang bisa diputar. Kurang lebihnya ini untuk hari ini materi yang saya sampaikan. Untuk minggu depan bisa dipelajari sesuai dengan rincian materinya. Kemudian apabila ada hal-hal yang belum jelas bisa ditanyakan melalui personal WA ataupun aplikasi yang kita gunakan di media pembelajaran. Nah, mungkin cukup itu dulu yang kami sampaikan untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Alangkah baiknya jika kita berdoa agar apa yang nanti saya sampaikan bermanfaat. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.